Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sampai pertemuan ke-33 tanggal 3 Oktober tahun 2023. Yang punya tafsir, Tafsir Al-Jailani, silakan Anda buka surat Al-Baqarah ayat 203. Itu halaman 172. Kita berdoa dulu. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhin niyya kulli niyatin shalihah. Summa ila hadan Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sallallahu sirra summa Fadil Al-Jailani sallallahu sirra summa jami'il masyayikhina wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi. Waman ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Faminan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisab. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil ithmi wa hasbuhu jahannam. Wala bi'sal mihad wa minan nasi may yashri nafsahu btigha amradatillah wallahu raufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'un. Salbani Israila kam atainahum min ayatin bayyinatin wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Wadhkurullaha, dan berzikirlah dengan menyebut Allah setelah kamu sempurnakan manasik dan wukuf di Arafah. Ini masih tentang haji ya Bapak Ibu dan umroh. Fi ayyamin ma'dudat, dalam beberapa hari yang terbilang, yaitu hari-hari tasyrik. Faman ta'ajjala, barang siapa ingin cepat berangkat dari Mina untuk kembali dan nafar, fi yaumaini, sesudah 2 hari, yaitu pada hari tasyrik kedua, fala ithma alaih, maka tiada dosa baginya karena ketergesaan itu. Waman ta'akhkhara fala ithma alaih, dan barang siapa yang ingin menangguhkan
maka tidak ada dosa pula baginya karena penangguhan itu. Artinya kamu boleh memilih untuk melakukan nafar atau menundanya setelah kamu sampai dengan selamat dan sehat. Lima nittaqo bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjauhi larangan-larangannya. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah dalam segala hal yang kamu lakukan dan mintalah perlindungan kepadanya. Wa'lamu annakum dan ketahuilah bahwa kamu semua akan kembali ilaihi kepadanya bukan kepada selain dia dan ketahuilah bahwa kalian tuhsyarun akan dikumpulkan seperti kembalinya bayangan kepada pemilik bayangan. Dan di antara adab yang ditetapkan Allah yang Maha memelihara semua urusan kalian dan memperbaiki akhlak kalian ialah menjauhi teman yang buruk. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabinya sebagai rahmat dan bimbingan untukmu. Dia berfirman, "Wa minan nasi" dan di antara manusia yang berwatak benci dan munafik yang terus demikian tanpa memurnikan dan menjelaskan diri dari sifat-sifat buruk itu, mayyujibuka ada orang yang membuatmu kagum, membuatmu takjub dan heran tanpa kau tahu penyebabnya. Qauluhu fil hayatid dunya ucapannya tentang kehidupan dunia, yaitu perkataannya terkait urusan dunia dan faktor penghidupan. Bahwa orang yang hidup menyenangkan di dunia, maka kesenangan itu akan membuatnya dapat menikmati kehidupan akhirat. Demikianlah yang terkenal di kalangan mereka yang selalu sibuk mengurus dunia. Bahkan mereka menyebut sikap seperti itu dengan istilah aklul al-ma'ashi. Dan dengan ketertipuannya itu wa yushhidullaha ala ma fi qalbih dan dia bersaksi pada Allah mengenai isi hatinya yang mencintai dunia dan mengaku sejalan dengan kalam Allah dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka janganlah engkau lalai karenanya dan janganlah dengar kata-katanya. Wa huwa aladdul khisam dan ia penantang yang paling keras, paling hebat memusuhi dan berdebat denganmu dan orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ada yang mengatakan ayat ini diturunkan berkaitan dengan Al-Ahnasi bin Syarik As-Saqafi, salah seorang ahli balaghah, ahli debat dan fasoha di kalangan mereka. Jadi ahli logika dan debat, suka mendebat Nabi. Ia memiliki kedudukan, ketampanan, dan kefasihan berbicara. Al-Ahnasi bin Syarik seringkali mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersahabat dengan beliau, menampakkan cinta dan ketulusan serta mengaku iman dan patuh. Wa idza tawalla dan apabila ia berpaling pergi dari sisi Rasulullah, sa'a fil ardi ia berjalan di bumi yang dicipta untuk perbaikan dan pemakmuran manusia, yufsida fiha untuk mengadakan kerusakan padanya dengan berbagai kerusakan. Dan antara lain ia wa yuhlikal hartha wan nasl merusak tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak serta zalim, fasik dan durhaka yang melampaui batas, berzina, merampok, menentang para pemimpin yang menegakkan hukum-hukum Allah secara konsekuen. Juga seperti para syekh palsu ahli bid'ah yang muncul di kalangan umat untuk merusak akidah umat Islam yang lemah. Mereka mengaku-ngaku sebagai syekh dan mendorong untuk kaum muslim berbuat bid'ah dan kesenangan palsu yang ujung-ujungnya menghalalkan larangan-larangan syariat dan melepaskan diri dari taklif-taklif agama dan akidah-akidah yang pasti. Semoga Allah menghancurkan persatuan mereka. Wallahu dan Allah yang Maha memberi petunjuk kepada para hamba la yuhibbul fasad, tidak menyukai kerusakan. Dan di antara puncak kecongkaan, pembangkangan dan kesombongannya, wa idza qila lahu apabila dikatakan padanya untuk menasihati, wa idza qila lahu taqillaha ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah dari keburukan semacam ini dan malulah kepadanya, maka akhodatshu bangkitlah tergerak bergolaklah akhodatshul izzata kesombongannya yang menggumpal di dalam jiwanya
untuk bil ifmi fahasbuhu jahannam. Berbuat dosa yang membuatnya menolak nasihat karena angkuh dan jongkak, maka cukuplah baginya dan bagi orang-orang seperti itu jahannam, neraka jahannam. Neraka jahanam imkan yang mereka bermain-main dengan apinya, maka cukuplah beban keburukan, kesewenang-wenangan mereka itu. Dan demi Allah itulah wala bi'sal mihad, tempat tinggal yang buruk, dan menjadi tempat munculnya imkan yang menyebabkan berkorbannya api neraka. Jadi apa itu biasa ya, jangankan kita, para nabi itu selalu punya musuh itu. Orang nggak setuju dengan beliau, menentang beliau, ada musuh terang-terangan yang secara frontal menyerang, ada musuh yang sepertinya bersahabat tapi ternyata munafik, ternyata di belakang nusuk dari belakang. Jadi Anda jangan heran, jangan kaget, jangan kecewa atau sedih, patah hati apa Ibu ketika Anda merasa ada orang nggak suka sama Anda. Itu udah sangat biasa. Jangankan kita, para nabi pun itu juga punya musuh-musuhnya. Nggak enak-enak. Wah, nabi itu kurang apa? Sangat mulia akhlaknya, tutur katanya sangat lembut, sangat pemaaf, sangat baik hati, sangat pemurah. Dulunya disebut sebagai Al-Amin. Jadi sejak muda beliau disebut sebagai sang terpercaya gitu ya. Itu kan udah luar biasa Bapak akhlaknya. Tapi begitu menerima wahyu dan menyampaikan, muncullah musuh-musuh. Ada musuh yang terang-terangan, awalnya paman beliau yang membanggakan beliau, yang ketika beliau lahir itu membanggakan di semua orang, Abu Jahal. Tiba-tiba beliau ketika turun wahyu, jadi musuh beliau yang paling paling gigih, musuh terang-terangan gitu ya. Ada juga musuh kayak tadi ini, yang pinter, ganteng, ngomongnya enak. Ketika di depan Nabi, beliau kelihatannya baik-baik. Begitu di belakang, dengan kefasihannya itu beliau nusuk dari belakang. Jadi ya sudah, emang memang hidup kayak begitu apa ya. Nabi yang semulia itu aja punya orang-orang nggak suka. Apalagi kita yang rembes ini, yang banyak kekurangannya, yang yang banyak nakalnya gitu. Jadi jangan heran, jangan sedih atau patah hati ketika ada orang nggak suka sama Anda. Ya, pertama introspeksi dulu kalau ada orang nggak suka. Jangan-jangan emang saya ini ada yang perlu saya perbaiki. Tapi kalau Anda udah introspeksi, Anda berusaha memperbaiki, masih aja ada orang nggak suka, ya sudah, nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Apa yang kamu yakini, saat kamu yakini, saya akan menjalani apa yang saya jalani. Segitu aja, Pak Ibu. Tapi jangan, ini juga bukan berarti Anda keras kepala ya. Bukan berarti kemudian Anda merasa benar sendiri. Ada orang yang ngertiin, kalau kemudian dengan PD-nya ngomong saya yang benar, dia yang salah. Itu juga nggak boleh, Pak. Atau Anda nggak mau introspeksi, terus bersikap nggak mau tahu. Itu juga salah. Itu bedanya tipis ya, Pak. Antara kesombongan nggak mau menerima masukan orang lain, sama harus tetap damai, tenang hati kita, walaupun orang nggak suka sama kita. Itu harus mawas diri dulu kita ini. Jadi jangan keras kepala, lalu sombong, lalu ada masukan orang lain atau kritikan orang lain, kita anggap biarlah dia ngomong, anjing menggonggong kafilah berlalu. Lah ini bisa jadi kita yang salah. Ya, tapi juga sebaliknya, jangan kemudian kepikiran, sedih, patah hati, kecewa ketika ada orang nggak suka sama kita. Anda harus ambil jalan tengah. Semua masukan orang lain, semua kritikan orang lain, dengan rendah hati kita terima, kita introspeksi. Tapi setelah itu, kalau masih aja ada orang yang sukanya memang gangguin kita, ya kita nggak usah sedih. Jangan sedih, jangan stres. Kenapa? Para nabi pun digitukan, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di antara sejumlah adab yang ditetapkan adalah ridho dan pasrah pada qada Allah dan konsekuensinya.
Karena itu Allah berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia yang mendekat pada Allah dengan ridho dan berserah, mayyashri nafsahu. Ada orang yang rela mengorbankan dirinya dan menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan yang bukan didorong oleh keinginan dirinya, melainkan mayyashri nafsahu mayyashri nafsa mayyashri nafsahu betigha mardatillah, demi mencari keridhaan Allah. Saya dia ridho dengan kodok yang ditetapkannya. Wallahu, dan Allah yang mengetahui segala keadaan, raufum bil ibad. Maha penyantun, pengasih, penyayang kepada hamba-hambanya. Yang sabar menghadapi cobaan, taat pada Tuhan, dan ridho dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi ya Bapak Ibu, beragama itu life of sacrifice. Ya harus rela berkorban. Sebagaimana mencintai, itu juga harus rela berkorban. Kalau kita nggak rela berkorban ketika beragama atau ketika mencintai, ya berarti kita itu tidak sedang menghamba, tidak sedang mencintai. Kita sedang mencintai diri sendiri. Kita sedang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ada orang beragama kayak begitu. Beragama tergantung menguntungkan apa tidak. Nah ini ya repot ya. Disebut dengan extrinsic religiosity, kata William James. Kenapa ada orang agak beragama? Kelihatan sama-sama taat beragama, yang satu stres, yang satu bahagia. Yang satu yang satu bikin orang lain sekitarnya bahagia, yang satu bikin orang lain sekitarnya tambah stres. Karena itu ada yang beragama secara intrinsik, beragama yang memang tulus, hanif, lurus, ikhlas, dan dia rela berkorban untuk agamanya. Sementara ada orang yang menggunakan agama sebagai kedok, sebagai alat untuk mencapai keinginan pribadi. Itu namanya extrinsic religiosity. Nampaknya di luar beragama, tapi sebenarnya dia memperalat agama untuk kepentingan dia. Yang pertama itu membuat dia bahagia dan orang lain bahagia. Yang kedua, bikin dirinya stres dan orang lain stres. Padahal sama-sama kelihatan taat beragama. Nah, makanya harus hati-hati apa Ibu. Ciri-cirinya adalah ini, mayyasri nafsahu btigha amardatillah, yang rela mengorbankan dirinya demi meraih ridhonya Allah. Itu keberagamaan yang intrinsik, yang tidak mementingkan diri kita. Karena ridho dan berserah atau taslim merupakan kondisi rohani atau ter, kondisi rohani terbaik para salik, para berjalan menuju Allah Maha Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Dan stasiun rohani tertinggi di sisinya, maka Allah memerintahkan mereka untuk bersikap ridho dan berserah demi memperbaiki kondisi rohani mereka. Allah berfirman dengan menyapa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, konsekuensi imanmu itu adalah dari ridho yang berserah, adalah dengan ridho dan berserah. Udhulu fisilmi kafah, masuklah kamu, wahai orang-orang yang ingin menyingkap rahasia-rahasia tauhid, ke dalam Islam, yaitu patuh dan taat merupakan cabang dari ridho dan keikhlasan, serta tumbuh dari keteguhan di makom ubudiyah secara kafah, keseluruhan, Islam kafah gitu ya. Artinya masuklah Islam dengan sepenuhnya, menahan dirimu dari hal-hal yang merusak keikhlasan dan keberserahanmu. Fala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu menuruti, wahai orang-orang menuju ke makom ubudiyah dan ridho, langkah-langkah setan, yaitu hawa nafsu dan pandangan-pandangan yang menyesatkan dari jalan kebenaran, yang dalam syariat disebut setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nyata permusuhannya dan penyesatannya.
ia menyesatkanmu dari apa yang ditunjukkan oleh Al-Haq. Ya, ini dalil yang sering digunakan oleh orang-orang yang mendakwakan Islam kafah. Nah, itu. Berislamlah dengan kafah. Ya, baik. Jadi kita perlu berislam itu jangan separuh-separuh. Diambil enaknya, yang nggak enak dilepas. Ya. Nah, itu. Fa'in zalaltum, tapi jika kamu menyimpang dan berpaling dari jalan al-haq, mim ba'di ma ja'akumul bayyinat, sudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran yang menjelaskan dan menegaskan padamu tentang jalannya, fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa, al-aziz, yang mengalahkan dan maha kuasa untuk menuntut balas, al-hakim, lagi maha bijaksana, yang tidak menuntut balas sesuai dengan benar, yang tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Azizun hakim. Itu sering digandeng apa ya, Bu? Dua sifat Asmaul Husna ini sama Allah. Innallaha azizun hakim. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Aziz itu perkasa. Maha perkasa, maha kuat, maha menguasai, maha mengalahkan mereka yang menentang dia, digandeng dengan Al-Hakim yang maha bijaksana. Karena kekuasaan tanpa kebijaksanaan, Bapak Ibu, itu bisa berbahaya. Anda lihat penguasa yang tidak bijak, itu akan menyalahgunakan kekuasaannya. Sementara bijak, tapi tidak berkuasa, ya agak percuma juga. Kayak seorang hakim, tapi tidak punya kekuatan untuk memaksa, menghukum. Kan sama, kan percuma, Pak Ibu. Hakim itu kan dari kata-kata al-hakim yang maha bijak. Kita berharap seorang hakim yang lurus itu bijak, bisa memberikan keputusan yang adil. Tapi ya percuma hakim kalau dia habis memutuskan lalu tidak punya kekuatan hukum, tidak bisa tidak bisa menghukum. Ya sudah kamu yang salah. Terus gak dihukum. Lah percuma. Jadi Anda punya kebijaksanaan tapi nggak punya kekuasaan itu juga agak percuma kebijaksanaan. Cuman bisa menghimbau apa itu, nggak bisa memaksa untuk menghukum. Makanya hakim setelah memutuskan ya dia setelah punya kekuatan hukum maka yang bersalah dihukum. Karena hak gandengannya itu. Sebaliknya, penguasa itu harus bersikap hakim, harus memiliki kebijaksanaan. Karena kalau enggak, nanti dia kegunakan kekuasaannya itu untuk kezoliman, untuk ketidakbaikan. Nah, Alhamdulillah kita memiliki Tuhan yang maha kuasa sekaligus maha bijak. Sehingga dia bisa menggunakan kekuasaannya dengan bijak dan menggunakan kebijaksanaannya untuk memaksa yang tidak, yang bersalah, yang layak dihukum ya dihukum, yang layak dapat hadiah dikasih hadiah. Fa'alamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah Allah itu maha aziz, maha perkasa, maha mengalahkan, maha kuasa. Al-Hakim, maha bijaksana. Hal yang zuruna, tiada yang mereka nanti-nantikan, yakni tiada yang ditunggu orang-orang yang tergelincir dari jalan kebenaran setelah jelasan terang, illa ayyatiyahumullah, melainkan datangnya Allah dengan membawa adab yang tersembunyi fi dzulalim minal ghamam, dalam naungan awan putih yang menaungi mereka sehingga dapat tertirar dan kasih sayang, wal malaikatu, dan malaikat yang ditugaskan untuk menyeret adab kepada mereka sehingga menurunkan dan menimpakan kekejian pada mereka. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkaranya yang mengikat dan diputuskan dari sisi Allah untuk membalas mereka seperti umat-umat yang lalu. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, dikembalikannya segala urusan. Pertama, pertama dan dengan zatnya, maka
Meski mungkin ada orang yang merasa meragukan pembalasan Allah dan turunnya azab darinya pada orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Setelah jalan itu jelas dan terang. Karena hanya kepada Allah lah semua perkara akan mendapat ganjarannya. Katakanlah, wahai Rasul yang paling sempurna atas nama kami yang menegaskan kepadanya, Sal Bani Israel. Tanyakanlah kepada Bani Israel tentang kisah mereka. Berapa banyaknya atainahum min ayatihi bayyinah. Berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka yang dijelaskan dalam kitab mereka, tapi mereka mengingkarinya dengan dolim dan penuh permusuhan. Maka dengan kedoliman itulah kami menghukum mereka. Wa may yubaddil ni'matallahi, dan kami tidak mengkhususkan hal itu kepada Bani Israel saja, tapi juga kepada umat yang lain. Karenanya barang siapa yang menukar, menghamburkan nikmat Allah yang mestinya disyukuri, yang diimani dengan cara kufur dan ingkar, mim ba'di ma ja'athu, setelah datang nikmat itu padanya yang menjelaskan dan menerangkan, maka ia akan mendapat azab dan siksa seperti yang menimpa Bani Israel. Fa innallaha, dan sesungguhnya Allah yang bertajalli dengan nama Al-Muntaqim, syadidul iqab, sangat keras siksanya. Meski sejatinya dia tidak mudah menimpakan balasan dan dia sangat cepat perhitungannya. Ya, jadi emang Allah itu memiliki sifat-sifat paradoks, sifat-sifat yang seakan-akan berlawanan. Allah itu Raufur Rahim, maha mengampuni, maha menyayangi, Al-Latif, yang maha lembut, tapi juga syadidul iqab, tapi juga sangat keras siksanya. Jadi ya itu, jadi sifat jamaliyah, sifat-sifat kelembutan feminin, dan sifat-sifat jalaliyah, sifat-sifat maskulin yang keras, yang kuat, maha memaksa, maha kuasa, itu bergabung jadi satu apa itu. Nah, keseimbangan dalam dua sifat ini disebut dengan sifat kamaliyah, sifat kesempurnaan. Jadi Allah bisa sangat lemah lembut, tapi juga bisa sangat keras siksanya. Tergantung kita baik apa tidak itu ya. Dan itu saya kira sifat yang ideal loh, kita memiliki dua dua sisi paradoks itu. Kenapa? Kalau Anda hanya lembut, memaafkan, akhirnya orang sembrono, orang semuanya sendiri. Sementara kalau Anda hanya keras, kuat, memaksa, ya orang jadinya hanya takut. Begitu Anda punya dua sifat itu, lengkap. Ya ada wibawanya, tapi juga ada kasih sayangnya. Gitu. Dan bisa menghadapi segala jenis manusia. Karena ada manusia itu yang kalau dilembuti malah kurang ajar. Tapi ada orang ketika dikerasin malah patah hati. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan dua dua kutub sifat ini apa ini. Makanya dalam nabi-nabi itu, misalnya Nabi Musa yang dihadapi Fir'aun, maka sifat dominan beliau adalah sifat jalaliyah, sifat-sifatnya Allah yang keras. Makanya sekali pukul mati orang sama Nabi Musa itu. Orangnya itu kan apa? Tensinya tinggi. Dan ketika turun dari eh, takrub beliau sama Allah 40 hari, tiba-tiba kok umatnya nyembah sapi. Itu beliau mendatangi Nabi Harun, asisten beliau begitu ya, sepupu beliau, yang beliau percaya untuk menjaga umatnya. Marah beliau, dijambak rambutnya, ditarik jenggotnya gitu. Nabi Harun itu ini kan, kenapa kok kamu biarkan umat kita ini jadi kafir begini? Nabi Harun bilang, sudah aku omongin Nabi Musa, tapi mereka nggak mau. Karena emang wibawanya Nabi Musa. Pak. Nabi Musa, Nabi Harun ini sepupuan dan mereka saling melengkapi. Wibawanya Nabi Musa, tapi kefasihan bicaranya Nabi Harun. Karena Nabi Musa itu cadel. Apa? Karena dulu waktu masih bayi, diteskan sama Fir'aun, Nabi Musa itu. Dites karena mau dibunuh kan sama Fir'aun, lalu istrinya nggak boleh, saya Fir'aun, jangan, Fir'aun masih bayi. Padahal semua laki-laki yang lahir di situ dibunuhin. Yang kecuali Nabi Musa. Jadi lucu Fir'aun ini. Dia dapat mimpi bahwa
dapat isyarat bahwa nanti yang akan merobohkan kekuasaan dia adalah seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Nah, gara-gara mimpi itu, semua anak laki-laki dibunuhin. Semua bayi laki-laki dibunuh sama Fir'aun. Supaya nggak ada yang akan menjatuhkan dia. Nah, justru yang akan menjatuhkan dia, itu ada di rumahnya. Kenapa? Ya, itu ibunya Nabi Musa, naruh bayinya di atas keranjang, lalu dilepaskan di sungai. Itu juga dapat ilham seperti itu ibunya Nabi Musa. Akhirnya akhirnya sungai itu sampai ke kerajaan Fir'aun, diambil sama istrinya Fir'aun, karena istrinya nggak punya anak. Nah, karena istri yang pegang, Fir'aun dari dilema ini. Jadi lucu ya, Anda takut dengan sesuatu yang akan menjatuhkan Anda, lalu Anda beri antisipasi, Anda habisin semua itu, ternyata yang mau menghabisi Anda malah di rumah Anda. Anda pelihara. Lah itu caranya Allah memang luar biasa. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu bisa berbuat makar, berbuat rencana jahat, tapi Allah pun juga punya rencana gitu. Dan Allah sebaik-baik membuat rencana. Coba Fir'aun itu untuk mencegah dia jatuh, dia bunuhin semua bayi laki-laki, ternyata yang akan menjatuhkan dia adalah bayi laki-laki yang dia pelihara di rumahnya. Coba. Wa makaru wa makarallah. Allah punya banyak cara, Bapak. Jadi jangan pakai banyak cara sama Allah. Untuk menyelamatkan atau menjatuhkan itu Allah bisa punya banyak cara. Kita bisa jatuh dari jalan yang sama sekali yang kita sangka. Tapi juga kita bisa jadi dimuliakan oleh Allah dengan jalan yang sama sekali kita nggak sangka. Jadi begitu Fir'aun apa nemukan Nabi Musa mau dibunuh nggak boleh sama istrinya, jangan itu nggak punya anak, kita angkat jadi anak aja gitu. Dilema kan, akhirnya kesini aja wis kamu bikin apa semacam percobaan. Kamu kasih api sama kamu kasih permen. Kira-kira Nabi Musa ini kemana? Kalau dia ke permen ya sudah kamu bunuh. Tapi kalau dia ke api ya sudah kita ambil anak. Akhirnya Nabi Musa dikasih itu, Nabi Musa menuju ke apa arang itu, api yang dimakan arangnya itu. Jadi bukan permennya yang dipilih, tapi arangnya dimakan. Itu yang bikin lidahnya beliau jadi cadel, jadi pelat, jadi nggak bisa ngomong dengan fasih. Nah, karena nggak bisa ngomong dengan fasih, ketika dia nggak jadi nabi, beliau minta Nabi Harun sepupunya untuk jadi juru bicara. Jadilah beliau duet dengan Nabi Harun. Nah, cuman masalahnya wibawanya di Nabi Musa, kefasihannya di Nabi Harun. Makanya ketika Nabi Harun ditinggal Nabi Musa, lalu kemudian selama 40 hari di Bukit Tursina, Nabi Harun ini mencegah umat Nabi Musa nggak bisa untuk tidak kafir lagi, tidak murtad, dan tidak syirik. Mereka menyembah sapi mengikuti Samiri. Makanya Nabi Musa yang sifat sifat apa sifat jalaliyahnya yang banyak, sifat kerasnya yang banyak, begitu turun lihat itu marah Nabi Harun pegang jenggotnya, pegang itu apa rambutnya digosok. Kenapa kamu biarkan umat kita kayak gini? Kata Nabi Harun, sudah aku ingatkan, bahkan malah aku mau dibunuh. Itu Nabi Musa sifatnya keras. Jadi mengadopsi sifat-sifat Asmaul Husna yang dari jalur Jalaliyah, dari jalur apa? Maskulin. Nabi Isa sebaliknya, Pak. Nabi Isa itu rambutnya gondrong, matanya teduh, wajahnya sayu. Yang muncul dari kata-kata itu selalu kelembutan, cinta. God is love, Allah itu adalah cinta. Kenapa? Umatnya adalah orang-orang sakit, orang-orang stres, orang-orang yang tertindas. Makanya mukjizatnya juga menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit yang nggak mungkin sembuh. Itu Nabi Isa, Pak Ibu. Yang Nabi Muhammad SAW mengadopsi dua sifat itu secara lengkap. Makanya sifat jalaliyah, sifat jamaliyah ketika digabungkan menjadi sifat kamaliyah. Insan kamil menjadi manusia yang paripurna. Apa? Bisa seimbang. Kapan keluar maskulinnya, kapan keluar femininnya.
Allah juga begitu, kapan keluar Raufur Rahim, Al-Latif, Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat-sifat feminin, sifat-sifat kelembutan, kebaikan, kasih sayang, pemaaf. Tapi juga ada keluar sifat maskulinnya apa? Maha keras, maha keras siksanya, maha membalas, maha kuat itu. Jadi ya Bapak Ibu, kita pun berusaha niru itu ya. Tahalluqu bihulu gila berakhlaklah dengan akhlaknya Allah dan mencontoh Nabi apa? Ya tahu kapan harus keluar kerasnya, kapan keluar kelembutannya. Ya. Walaupun perlu digarisbawahi, yang paling sering dikeluarkan oleh Allah adalah Maha Pemaaf, Maha Lembut, Maha Kasih Sayang. Syadidul Iqab ini hanya dikeluarkan Allah ketika sudah keterlaluan ya orang-orangnya. Fa innallaha syadidul iqab. Allah kemudian menyebutkan tentang keburukan-keburukan orang kafir dan perilaku mereka terhadap orang-orang beriman yang ikhlas agar orang beriman menghindar dari perbuatan serupa. Dengan bahasa pemberitahu, Allah berfirman, Zuyyina lilladzina kafaru, dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, yaitu menarik di mata hati mereka al-hayatud dunya, kehidupan dunia, yaitu kehidupan pinjaman yang dinisbahkan pada dunia. Dan pandangan mereka yang menganggap dunia indah itu mengakibatkan wa yaskhuruna, mereka memandang hina dan mengolok-olok minal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Artinya kemiskinan, ketidakmampuan, dan ketidakpunyaan kaum mukmin atas harta benda duniawi menjadi sasaran penghinaan dan olok-olok mereka. Kapanpun ingin menghina, mereka akan melakukan terhadap kaum mukmin yang kelihatan miskin, kelihatan terbelakang gitu. Sementara orang-orang kafirnya itu orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang. Padahal sesungguhnya orang-orang beriman walladzina taqau, yang bertakwa dari dunia dan gemerlapnya yang fana dan tidak kekal, fauqahum, lebih mulia daripada mereka derajat dan kedudukannya di sisi Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat yang disediakan untuk membalas amal soleh di dunia. Wallahu, dan Allah sang pemberi rezeki kepada semua, yarzuqu may yasha, memberi rezeki pada orang-orang yang dikehendakinya dan para hamba dengan rezeki duniawi bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Tapi mereka malah merajalela, sombong dan congkak dengan gemerlap dunia itu, sehingga di kehidupan akhirat mereka diperhitungkan dan diberi balasan atas sikap mereka itu. Allah juga memberi rezeki ukhrawi tanpa perhitungan, tidak di kehidupan dunia dan tidak di kehidupan akhirat. Mereka berada dalam lindungan Allah secara azali dan selama-lamanya. Mereka tidak terusik oleh perhitungan, tidak ada bedanya bagi mereka kelezatan maupun azab. Mereka telah sampai kepada apa yang mereka capai agar tanpa tabir dan tanpa hijab. Berilah kami rahmat dari sisimu ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi apa ya Bu, orang-orang kafir itu mengukur kebaikan kemuliaan orang dengan dunia, dengan pangkatnya, jabatannya, kekayaannya. Sehingga mereka sering menghina orang-orang mukmin pada waktu itu, yang kebanyakan orang miskin di awal-awal Islam itu. Tapi Allah meneguhkan orang Islam bahwa enggak, kamu lebih mulia dibanding mereka. Dan Allah itu ngasih rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi nggak ada ukurannya kadang-kadang. Bihoiri hisab, nama itu kan. Kadang-kadang kafir malah dikasih rezeki banyak. Kadang-kadang mukmin malah dikasih miskin. Kadang-kadang mukmin dikasih kaya juga, kadang-kadang kafir juga dikasih miskin. Jadi kekayaan, kekuasaan di dunia bukan ukuran kebaikan. Ya. Bukan kalau kemudian rajin sholat kemudian kaya, nggak pernah sholat kemudian miskin. Enggak, Pak. Lah itu dia miskin, lah itu dia rajin sholat kenapa kok miskin? Lah itu dia banyak jahatnya kenapa kok kaya? Ya karena kekayaan, kekuasaan itu bukan ukuran kebaikan, bukan ukuran kemuliaan bagi Allah. Karena Allah ngasih rezeki pada siapapun yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Ya. Jadi itu perlu diketahui ya Pak Ibu. Jangan terkecoh kita ya. Dan kata beliau ini, Syaikhul Jailani, bahwa
Rezeki itu bisa berupa materi di dunia, bisa juga berupa kenikmatan di akhirat, tapi rezeki yang sejati adalah kalau kita sudah melampaui itu semua. Kalau kita bisa selalu bersama Allah di dunia maupun di akhirat. Rezeki yang sejati itu adalah kita tidak terusik lagi dengan punya uang atau tidak punya uang, berkuasa atau tidak, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Kita melampaui itu, kita hanya menikmati kebersamaan dengan Allah. Itu rezeki yang sesungguhnya. Semoga Bapak Ibu kita semua dikasih rezeki sejati itu oleh Allah. Semoga kita semua dikaruniai rezeki sejati, yaitu kebersamaan dengan Allah dalam apapun kondisi kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.